Manusia yang hidup tanpa orientasi akan mengalami apa yang disebut dengan kelelahan. They are being tired dalam kehidupan ini. Sangat lelah. Saya dibayangkan bagaimana seorang Ratu Elizabeth yang hidup 96 tahun menjadi ratu ketika berumur 24 tahun. Dihormatin, kaya raya, terkenal. Tapi kemudian sekarang ini so what, kata anak muda di Amerika. Lalu apa? Manusia yang tidak mengenal orientasi kehidupan, dia akan lelah dari kehidupan itu. Bisa dibayangkan berjalan di tengah pasir, walaupun ada banyak duit, tapi nggak tahu menuju kemana. Ujungnya nggak ada gitu loh. Alhamdulillah Islam jelas. Dari mana kita datang, kenapa kita di sini, dan pada akhirnya akan kemana kita. Dan ini mengantar kepada yang ketiga, ma'rifatul haya itu sendiri. Bahwa kita mengenal the nature of life. Tabiat kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini bagi kita penting. Jangan dikatakan nggak penting. Penting. Kenapa? Karena di sinilah kita menentukan masa depan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka bangunlah dunia ini. Tugas khilafah kita jelas. Tapi kita sadar bahwa tabiat kehidupan adalah bukan tujuan, tapi justru jalan menuju kepada tujuan kita. Maka tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta dulu itu. Untuk menyadarkan kepada kita bahwa cita-cita terbesar kita adalah setelah kematian itu. Tapi di sini kita mempersiapkan menuju kepada kematian itu. Bapak Ibu sekalian, tentu nikmat yang kedua ini, yang pertama tadi itu adalah ukhuwah ini. Alhamdulillah wahdah. Wahdah ini kata yang sangat penting sekali. Wahdah wihdah. Wahdah wihdah. Sangat penting sekali. Kenapa saya menekankan nikmat yang kedua ini adalah nikmat ukhuwah? Karena kenyataannya dunia kita sekarang ini memang mengalami pembelahan yang sangat luar biasa dalam segala lini kehidupan. Satu pembelahan saja, dikotomi yang terjadi, yang saya masih pertanyakan dalam pertemuan forum dunia kemarin. Kenapa dunia kita mengenal dengan dunia barat dan timur? Apa definisi barat dan timur? Saya ketemu dengan ada seorang pembicara kemarin, mantan wakil presiden Bank Dunia, lalu menjadi wakil direktur Interfaith G20, hadir dalam acara ini. Saya tanya di saat makan siang, apa artinya West dalam definisi Anda? Sampai saat ini belum ada yang bisa mendefinisikan, tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya dikotomi manusia kepada West dan East, Barat dan Timur, itu adalah bahagian dari upaya untuk membelah-belah manusia kepada mereka yang merasa lebih hebat, lebih terdidik, lebih civilized, beradab, lebih maju, lebih kuat, dan yang lain sebaliknya. Nah, kenapa Islam dikenal di dunia barat sebagai Orientalism, studi ketimuran? Ini teman-teman kita ini, jangan ada yang mau belajar Islam di dunia barat, silahkan saja. Tapi penamaan itu sendiri harus disadari bahwa itu sudah menjadi bagian dari Islamofobia. Penamaan saja sudah bagian dari Islamofobia. Studi Islam di dunia barat itu hanya 2 nama yang dikenal. Alhamdulillah sekarang ada perubahan. Sudah mulai dikenal sebagai Islamic Studies, studi Islam. Tapi dulu hanya 2 penamaan. Penamaan yang pertama adalah Orientalism tadi itu, dan penamaan yang kedua adalah Middle Eastern Studies, studi ketimur tengahan. Dan dua-duanya memiliki konotasi Islamofobia. Orientalism untuk menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama-agama orang timur. Dan siapa timur dan barat di sini? Barat bukan konotasinya kepada geografi, tapi lebih kepada demografi. Seandainya geografi, maka berarti Australia itu timur bukan barat. Tapi Australia masuk dalam kategori barat. Padahal secara geografis Australia paling timur. Kenapa masuk dalam kategori barat? Karena Australia dikategorikan orang-orang yang maju, hebat, berpendidikan, lebih beradab, dan sebagainya. Maka ketika Islam dikaitkan dengan ketimuran, maka sudah Islam itu kan agama orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang malas, orang-orang yang miskin, dan sebagainya. Ini harus kita sadari. Maka di sinilah kemudian Islam hadir atau menghadirkan konsep ukhuwah universal itu. Mulai dari ukhuwah yang kemarin kita bahas dalam pertemuan dunia, human fraternity, atau ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai kepada ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Semua menggambarkan bahwa kita datang dari satu family yang universal. Tidak ada ukhuwah yang lebih kuat dari itu. Lalu kemudian Islam menguatkan kembali dengan satu kekuatan
ikatan innamal mu'minuna ikhwah. Bapak dan Ibu sekalian, maka kenikmatan ini harus kita jaga terus. Kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Tapi pada saat yang sama semangat kolaborasi ini pun bisa menjadikan kita memperlebar ukhuwah itu, menjaga ukhuwah kemanusiaan kita. Dan itu yang kami lakukan di Amerika Serikat. Hadirin sekalian, kenapa penting kita menyatukan ukhuwah kita ini? Karena dunia kita ini berada dalam dunia global saat ini. Dan dunia global kita itu, sering saya sampaikan di mana-mana, ditandai oleh banyak hal. Being characterized oleh many things. Di karakteristiknya banyak. Tapi ada 3 hal yang paling menonjol. Yang pertama adalah kecepatan. Segala sesuatu dalam hidup kita sekarang ini mengalami kecepatan dan percepatan. Sekarang di Amerika, di kota New York ini jam 10.34 malam. Jadi beda 12 jam. Kalau ada yang sedang live Facebook, ya mungkin istri saya lagi di sana sambil mau tidur.